Iya. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Na Mehmet, sebangsa dan setanah air. Setelah 35 tahun perjuangan Bangsa Batak kini baru membuahkan hasil. Perjuangan yang telah dilalui oleh Bangsa Batak, beberapa cara melaksanakan unjuk rasa, demo, aksi jalan kaki ke Jakarta, dan terakhir demo besar-besaran 10 November 2025 di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. 35 tahun perjuangan Bangsa Batak untuk memperjuangkan tanah Batak agar lepas dari perusahaan yang merusak lingkungan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut izin kegiatan 28 perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan, khususnya pemicu banjir Sumatera. Sebanyak 28 perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha kehutanan, tambang, hingga perkebunan. Hal ini merupakan sejarah baru di negeri kita, di Republik Indonesia, karena dalam satu hari pencabutan 28 izin operasional perusahaan telah dilaksanakan. 28 perusahaan itu terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), hutan alam dan hutan tanaman. Selain itu ada juga 6 perusahaan yang bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat dan menjaga keberlanjutan alam ciptaan Tuhan. Kiranya keputusan pemerintah ini menjadi bagian dari panggilan pertobatan ekologis bangsa Indonesia dalam rangka menjaga keadilan dan keutuhan ciptaan. Demikian surat pernyataan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH dan berhasil menertibkan serta menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900.000 hektar dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia. 28 izin perusahaan yang dicabut, 22 diantaranya adalah perusahaan pemanfaatan hutan (PBPH). Salah satunya adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di Porsea, Kabupaten Toba. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak berdirinya perusahaan ini yang bernama PT Inti Indorayon Utama didirikan tahun 1983 dan mulai beroperasi tahun 1989. Katakan saja normalnya beroperasi tahun 1990. Berarti dari tahun 1990 ke tahun 2026 saat ini sudah lebih 35 tahun. Namun perusahaan ini berubah nama dari PT Inti Indorayon Utama menjadi PT Toba Pulp Lestari secara resmi dilakukan pada tanggal 15 November 2020. Hal itu juga oleh karena konflik yang terjadi dengan masyarakat. Bapak Mafirion, anggota DPR Republik Indonesia, mencatat bahwa perusahaan ini sejak berdirinya telah berkonflik dengan masyarakat. Dalam sejarahnya, apa Bapak nggak capek? Perusahaan Bapak mulai dari berdiri sampai hari ini terus berkonflik dengan 3 alasan konflik. Beliau lafal benar tahun-tahun berapa, kejadian-kejadian apa yang terjadi, yang dialami oleh masyarakat Bangsa Batak akibat daripada kehadiran perusahaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, begitu lamanya perjuangan ini dialami oleh Bangsa Batak.
Perjuangan 35 tahun baru membuahkan hasil pada tanggal 19 Januari 2026. Setelah dipicu bencana alam yang terjadi di Nusantara ini, dimulai dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbahas, dan tempat yang lainnya. Kita patut mengapresiasi perjuangan saudara-saudara kita, lembaga, pribadi, kantor, gereja yang sudah berjuang selama ini untuk ekologis. Mereka menahan terik matahari ketika mengadakan unjuk rasa, baik demo ke kantor-kantor pemerintah, dimulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga ke pusat. Terima kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah berjuang, dan tentunya banyak yang mengalami luka-luka hingga masuk penjara, dan ada juga yang meninggal dunia dalam perjuangan selama 35 tahun ini. Semoga keluarga yang ditinggalkannya boleh tabah, kembali bersukacita, karena harapan telah terbit, harapan telah nyata. Perjuanganmu telah membuahkan hasil. Kembali Tanah Batak hijau, kembali Tanah Batak ke bangsa Batak. 35 tahun perjuangan bangsa Batak tidak sia-sia. Walau sudah menjalani perjalanan panjang, tahun yang sudah cukup lama, mari saudara-saudara, sebangsa dan setanah air bangsa Batak, mari kembali bersatu. Kita bukan untuk memisahkan dan membuat tembok pemisah, tetapi kita harus menjalin kebersamaan. Kita harus menjalin kerukunan. Kita harus bekerja sama, kembali merawat alam ini. Tugas kita semakin besar, tugas kita semakin luas, tugas kita semakin berat untuk merawat alam yang telah terluka dan menangis. Dan akhirnya, Selasa malam 20 Januari 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencabutan resmi izin 28 perusahaan, dan 22 diantaranya perusahaan pemanfaatan hutan. Salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari yang ada di Porsea, Kabupaten Toba. Salam Tapanuli Raya hijau. Tapanuli Raya, jika dikatakan Tapanuli Raya, berarti Tapanuli yang luas. Tapanuli na bidang, na bolak. Karena memang nyatanya Tapanuli ini sungguh luas. Mulai dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbahas, Samosir. Karena dulu Samosir juga adalah masuk Kabupaten Tapanuli Utara. Sekarang sudah menjadi Kabupaten Samosir. Apalagi Toba, Kabupaten Toba, itu juga dulu masih dalam satu wilayah, adalah wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk Humbang Hasundutan. Itu juga dulu adalah masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Kini sudah menjadi satu kabupaten. Jadi sungguh luas dan lebar Tapanuli Raya. Salam dari Tapanuli Raya hijau. Ayo ke bawah balik bete. Balik bete.